Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita melakukan dan mendengarkan bunyi takbir di seluruh dunia, gegap gempita keimanan dan keyakinan dalam takbir, tahmid, tasbih. Tentunya kita senantiasa tidak pernah untuk berhenti mendengarkannya, kecuali saat-saat ketika saat ini merayakan Idul Kurban, hari raya pendekatan seorang hamba pada penciptanya Allah. Idul Nahar, hari raya untuk penyembelihan, atau Idul Adha, hari raya untuk pengorbanan dalam segala hal. Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu umat Islam dimanapun berada, saat-saat datang pada mereka Idul Adha, Idul Nahar, atau Idul Kurban, hakikatnya adalah untuk bercermin dalam peristiwa Idul Adha atau Idul Kurban ini apa yang sudah difirmankan oleh pencipta kita Allah dalam ayat-ayat sucinya, yang tersebut dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai ayat 110. Allah menegaskan dalam ayat-ayat ini pengorbanan, kesabaran, keikhlasan, serta tingkatan al-ihsan yang dilakukan oleh kedua nabi pilihan pencipta kita Allah, Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail. Allah menegaskan tentunya Nabi Allah Ibrahim di dalam ayat ini saat-saat ingin berkeluh kesah di hadapan penciptanya Allah, ingin untuk mendapatkan karunia keturunan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar keikhlasan doa munajat yang saat itu dimohonkan oleh Nabi Allah Ibrahim, dikabulkan oleh pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah memberikan ujian dengan keturunan yang saat itu sangat didambakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ismail setelah terlahir, ketika menginjak usia remaja, ternyata Nabi Allah Ibrahim bermimpi untuk mendapatkan perintah wahyu Allah menyembelih anaknya. Ini adalah satu ujian yang besar. Namun Nabi Allah Ibrahim percaya dan yakin bahwa ini adalah perintah langsung dari penciptanya Allah. Diutarakan perintah itu di hadapan anaknya Nabi Allah Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Ternyata Nabi Allah Ismail dengan penuh iman dan keyakinan, kesabaran yang luar biasa saat itu ditampakkan dengan serta-merta penuh keikhlasan, berkata, lakukanlah wahai ayahku, semoga aku termasuk golongan hamba-hamba Allah yang sabar. Semua yang terjadi dalam kisah ini betul-betul disebutkan oleh pencipta kita Allah di dalam kitab suci kita Al-Quran. Dari sejak Nabi Allah Ibrahim memohon untuk mendapatkan anak keturunan, penyambung daripada nasab beliau. Dan itu
Saat itu kita sama-sama tahu Nabi Allah Ibrahim usianya sudah sampai 100 tahun. Apakah mungkin beliau mendapatkan keturunan? Allah menjawabnya, bahkan itu adalah hal yang pasti. Karena tidaklah mustahil dengan kainunahnya Allah. Apalagi terlihat Nabi Allah Ibrahim dalam doanya penuh keikhlasan, memohon betul-betul. Hal ini yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat-ayat sucinya saat-saat Nabi Allah Ibrahim memohon pada penciptanya Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin kadzalika najzil muhsinin. Artinya adalah ayat-ayat ini untuk menunjukkan betapa kokoh kuat iman dan keyakinan yang saat itu ditampakkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan juga oleh anaknya Nabi Allah Ismail. Apalagi detik-detik dan saat-saat ditelentangkan, saat itu Nabi Allah Ismail di atas pelipisnya, dan ternyata kedua nabi ini sukses sehingga Allah menebusnya dengan seekor domba. Allah mengabadikan untuk mereka selanjutnya bahwa inilah tingkatan ibadah tertinggi yang disebut dengan al-ihsan. Bahkan tidak hanya itu, diabadikan untuk orang-orang selanjutnya agar mengambil ibrah apa yang terjadi dari kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Allah Ibrahim, dan demikianlah apa yang ditegaskan oleh Allah bagi mereka yang melakukan perbuatan yang baik dalam ketaatan amal ibadah. Kami akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Dan balasan Allah SWT kita sama-sama tahu sebagaimana yang tersebut dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan, di luar daripada apa yang menjadi praduga dan sangkaan hambanya. Jika kita memohon pada Allah hal yang sepele, tapi Allah akan memberikannya luar biasa, lebih daripada apa yang kita mohonkan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sangat-sangat pemurah kepada hamba-hambanya yang senantiasa membutuhkannya. Asalkan hamba tersebut menjalankan, menunaikan, mengamalkan sesuai dengan tuntunan ajaran. Ibrah yang kita bisa ambil dari peristiwa yang terjadi dari kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail adalah kesabaran yang ditampilkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail saat menjalankan perintah tersebut. Pentingnya seorang hamba untuk melakukan kesabaran. Sehingga kesabaran ini juga termasuk salah satu inti dalam keimanan. Bahkan kesabaran inilah yang menjadikan Nabi Allah Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai salah satu di antara nabi-nabi ulul azm. Kita tahu mereka-mereka yang mendapatkan gelar ulul azmi minal anbiya'i war rusul hanya 5 saja. Dari seluruh nabi yang demikian banyak jumlahnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih hanya 5 nabi. Dari Nabi Allah Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa,
dan dilanjutkan oleh Sayyidul Anbiya'i war Rusul, Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran ini pula yang pernah terjadi pada Nabi Allah Musa alaihissalam saat menghadapi Raja Fir'aun. Kesabaran ini juga ditampakkan dalam dakwah, dalam penyebaran tuntunan ajaran oleh Nabi Allah Nuh. Meskipun anaknya yang bernama Kan'an tidak meyakini dan mempercayai apa yang disampaikan dan didakwahkan olehnya. Kesabaran ini juga ditampakkan oleh Nabi Allah Isa di hadapan murid-muridnya. Bahkan kesabaran ini pula yang saat itu dilakukan oleh Sayyidul Anbiya'i war Rusul, pemimpin untuk seluruh para nabi dan para rasul, yaitu Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai di hadapan orang Yahud beliau sabar, setiap harinya diludahi. Bahkan tidak hanya itu, kesabaran yang ditampakkan oleh Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar apa yang bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang lain. Karena itulah rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ulul azm adalah mereka yang kokoh kuat dalam keimanan dan keyakinan. Tentunya kesabaran dalam menjalankan tuntunan ajaran Allah ini juga adalah yang ditegaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa sabar di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak terlepas daripada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan tuntunan ajaran Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi semua yang dilarang oleh pencipta kita Allah. Dan yang ketiga, sabar saat-saat kita menghadapi musibah yang datang secara tiba-tiba. Suatu kali Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba melewati suatu makam, terlihat ada seorang wanita. Kemudian Nabi menyampaikan kepada wanita itu, "Ittaqillaha wasbiri." Kemudian wanita itu justru menjawab, "Ilaika anni, innaka lam tusab bi musibati." Menjauhlah engkau dari aku. Engkau tidak mendapatkan ujian sebagaimana yang aku alami saat ini. Pada saat itulah disampaikan kepada wanita tersebut, itu yang mengingatkan engkau adalah nabimu, rasulmu, Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengetahui wanita tersebut bahwa yang tadi mengingatkannya adalah Nabi, ia bangkit langsung menuju ke rumah Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta maaf kepada Nabi karena tidak mengetahui bahwa itu adalah Nabi. Lalu Nabi kemudian menyampaikan di hadapan wanita tersebut, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Kesabaran yang sebenar-benarnya sabar itu adalah saat hamba Allah itu menghadapi ujian secara tiba-tiba, menghadapi musibah yang sebenar-benarnya, namun dihadapinya dengan penuh kesabaran. Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pencipta kita Allah menegaskan terkait dengan kesabaran ini, bahwa tidak mungkin ada seorang hamba tidak akan mengalami ujian yang ditegaskan oleh Allah sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Artinya adalah betul-betul kami, Allah menegaskan di hadapan semua hamba-hambanya, akan memberikan ujian pada hamba-hamba kami. Dengan sedikit dari rasa kekhawatiran, rasa takut, nanti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, rasa takut akan anak-anaknya yang nanti akan ditinggalkan, rasa takut dari harta, dari kekayaan,
dari jabatan, dari seluruh apapun yang saat itu dimiliki oleh hamba itu. Bahkan tidak hanya itu, khauf, ju, sedikit harta kekayaan, gagal panen, itu semua akan dialami oleh hamba-hamba Allah selama menyatakan diri mereka beriman, akan mendapatkan ujian seperti ini. Tentunya tujuannya adalah agar Allah mengetahui apakah hamba-hamba tersebut saat menghadapi ujian ini mereka melakukan kesabaran. Jika sabar, niscaya Allah SWT sebagaimana yang tersebut dalam ayat itu, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka wahai nabiku akan surga yang menanti pada mereka yang melakukan kesabaran saat menghadapi ujian-ujian itu. Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjutkan setelah segmen berikut ini.